Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebelum rangkaian sholat Jumat ini kita mulai, terlebih dahulu ada beberapa takbir perlu sampaikan. Yang pertama, himbauan, marilah kita raih keutamaan ibadah sholat Jumat ini dengan menempati saf-saf yang ada di depan terlebih dahulu. Sekali lagi, marilah kita raih keutamaan ibadah sholat Jumat ini dengan menempati saf-saf yang ada di depan terlebih dahulu, sehingga apabila ada jamaah yang datang di kemudian tidak mengganggu kekusukan dalam beribadah kita. Terima kasih. Yang kedua, laporan keuangan. Yang pertama, laporan infak dan sedekah Masjid Sabilis Salam. Sadukas Jumat yang lalu jumlah Rp27.316.000. Penerimaan dari Kota Amal jumlah Rp3.267.000. Sedangkan pengeluaran sejumlah Rp2 juta, sehingga sadukat sampai dengan hari ini sejumlah Rp28.583.000. Laporan yang kedua dari laporan dana pembangunan Masjid Sabilis Salam, dan perlu diketahui bahwasanya mulai Jumat ini seluruh kegiatan peribadatan di Masjid Sabilis Salam dialihkan di tempat ini selama pembongkaran dan proses pembangunan. Untuk itu mohon dukungan, doa dan dana dari para jamaah demi lancarnya dan suksesnya renovasi pembangunan Masjid Sabilis Salam. Sedangkan sampai saat ini dana yang terkumpul perlu saya laporkan, sadukas Jumat yang lalu sejumlah Rp235.341.509. Penerimaan dari Kota Amal sejumlah Rp2.864.000, sedangkan penerimaan dari donatur sejumlah Rp5 juta. Pengeluaran sejumlah Rp8.229.650, sehingga sadukas sampai dengan hari ini sejumlah Rp234.975.859. Laporan keuangan yang ketiga dari laporan keuangan multimedia Sabilis Salam. Sadukas Jumat yang lalu sejumlah Rp1.215.000. Pemasukan dari Kota Amal jumlah Rp244.000, sedangkan pengeluaran untuk minggu ini tidak ada, sehingga sadukas sampai dengan hari ini jumlah Rp1.459.000. Laporan yang selanjutnya dari laporan keuangan Kotak Baitumal Sabilis Salam. Sadukas Jumat yang lalu jumlah Rp2.648.000. Penerimaan dari Kota Amal jumlah Rp540.000, sedangkan penyaluran untuk minggu ini belum ada penyaluran, sehingga sadukas sampai dengan hari ini jumlah Rp3.188.000. Selanjutnya bertindak selaku khotib dan imam sholat Jumat pada Jumat kali ini, yaitu yang terhormat Ustadz H.N. Taufik M.A.K. Sedangkan muadzin saudara Irham. Waktu telah masuk, kepada yang bertugas disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita dan amal soleh kita. Semoga dengan demikian kita dimasukkan oleh Allah ke dalam hamba-hambanya yang soleh. Amin. Allahumma amin.
Para jamaah sekalian, memasuki tahun baru Hijriah kita di bulan Muharram ini akan lebih baik senantiasa kita mengawali dengan pencanangan, planning, harapan-harapan baru, terutama dalam hal spiritual para jamaah sekalian, karena seringkali ada hal-hal yang kadangkala kita juga masih belum memahami tentang suatu hakikat dalam perspektif agama. Salah satu bahan muhasabah saya ambilkan dari Musnad Imam Ahmad di hadis nomor 16.673, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrak." Kalau kalian melihat Allah itu memberikan harta duniawi melimpah ruah kepada seorang hamba pelaku maksiat, maka Rasulullah menyebut itulah istidraj. Istidraj itu berasal dari kata ad-darju, artinya a'la para jamaah sekalian. Atau istadroja itu dalam bahasa Arab artinya adalah mengulur-ngulur atau menunda-nunda. Lawan kata ad-darju itu adalah ad-darku. Ad-darku dal ra kaf itu digunakan Allah untuk orang munafik, di mana Allah mengatakan innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di neraka paling bawah. Jadi kalau adarku itu lawannya adarju, artinya adalah a'la, di atas. Apa maksudnya istidraj itu para jamaah sekalian? Seorang hamba yang akan diazab oleh Allah tapi ditunda-tunda. Penundaan ini untuk diangkat, kalau bahasa kita itu dilulu, dimanjakan dulu, ya, duniawinya melimpah, jabatannya dinaikkan terus oleh Allah, ya, gajinya dinaikkan terus, bahkan pendidikannya pun dinaikkan terus, ya, ekonominya tambah, bahkan bisa disebut sampai konglomerat para jamaah sekalian. Penambahan ini sampai kapan? Yaitu sampai mereka itu merasa senang. Kemudian Rasulullah setelah membacakan hadis ini menyebutkan surat Al-An'am ayat 44. Di surat Al-An'am ini ada dua kata yang perlu kita rujuk kembali ke ayat-ayat sebelumnya. Di ayat 44 surat Al-An'am ini Allah menyebut ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, itu ada dua kata di sini perlu kita ketahui. Mereka ini siapa? Peringatan itu apa? Ya. Kalau kita merujuk kepada ayat sebelumnya, yaitu surat Al-An'am ayat 42, ternyata mereka ini adalah umat-umat sebelum umat Rasulullah SAW, umat para nabi dan rasul yang lalu. Yang mereka ini, para rasul ini diutus kepada kaum-kaum itu, mengajak untuk beriman kepada Allah, tetapi kehadiran rasul ini ditolak. Mereka mendustai Rasul, bahkan mengejek, mengolok-ngolok, bahkan sebagian Rasul, Nabi dan Rasul itu ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh para jamaah sekalian. Ini ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, itu semuanya dibunuh oleh kaumnya sendiri. Maka oleh Allah mereka diingatkan dengan model seperti apa? Mereka dijadikan hidup sengsara, yang kedua dimelaratkan, la'allahum yatadarra'un. Al-An'am 42 ini mereka dibuat hidupnya ini sengsara dan melarat supaya mereka semuanya bertaubat kepada Allah. Kira-kira apa yang terjadi? Ini suatu SOP adab Allah sekaligus pembelajaran untuk umat Islam setelah mereka semuanya para jamaah sekalian. Ayat 43-nya Allah menanyakan, mengapa mereka itu ketika datang azab kami berupa ba'sa wa dharra, sudah hidup sengsara, hidup melarat,
Mengapa mereka tidak bertobat, tunduk dan merendahkan diri memohon kepada Allah, tapi justru hatinya menjadi keras, bahasa kita keras kepala, para jamaah sekalian. Maka ketika mereka sudah menjadi keras kepala, tidak mau bertobat, tidak mau tunduk dan taat kepada Allah, maka apa yang dilakukan Allah? Setan-setan itu pun diberi kebebasan, keleluasaan untuk menguasai kaum ini, para jemaah sekalian. Mereka yang dikuasai ini diubah oleh setan, yaitu pertama mindsetnya, cara pikirnya diubah. Yang kedua cara pandangnya. Jika dua hal ini sudah berubah, maka apa yang terjadi? Orang-orang yang mendurhakai Rasul, mendustai Rasul, terus mengolok-ngolok, mengejek, menyiksa, bahkan ada yang membunuh itu, menganggap dan melihat semua yang dilakukan berupa kedoliman demi kedoliman itu indah di matanya. Ini menjadi pembelajaran untuk kita, para jamaah sekalian. Jika suatu kemaksiatan itu sudah kita lihat indah di mata kita, itu artinya kita sedang dalam kekuasaan setan, para jamaah sekalian. Makanya Allah mengingatkan di dalam Al-Quran itu, fasta'id billah. Kalau kalian merasa sedang digoda oleh setan, ini perbuatan maksiat, kok terasa indah? Ini perbuatan dolim, kok indah di mata saya. Ini kita posisi sedang dikuasai setan, maka berlindunglah kepada Allah semuanya, para jamaah sekalian. Nah, ketika mereka sudah dikuasai oleh setan dan kemudian memandang semua kedoliman itu menjadi indah, maka berikutnya Allah, yaitu surat Al-An'am 44 yang digandeng di dalam hadis ini tadi, para jamaah sekalian. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada Allah, maka Allah buka yang namanya pintu-pintu untuk bersenang-senang, untuk bergembira ria. Ketika mereka bersenang-senang, bergembira ria, maka kami datangkan azab kami secara tiba-tiba, kemudian mereka menjadi mublisun. Mublisun itu artinya terdiam, putus asa. Para jamaah sekalian, mereka orang-orang yang sudah diingatkan oleh Allah dengan peringatan, disengsarakan hidupnya dan dimiskinkan, dimelaratkan ini, para jamaah sekalian, tentunya mereka berusaha untuk keluar dari dua hal ini. Apapun dilakukan, para jamaah sekalian, untuk menutupi kesengsaraan hidup dan kemelaratan ini. Ya, oleh sebab itu kita bisa melihat orang-orang yang sudah memandang semua perbuatan dolim indah, korupsi pun menjadi jalan keluar yang terindah, para jamaah sekalian. Begal, merampok, kriminal, narkoba, membunuh, dan seterusnya terasa menjadi solusi yang indah dan jitu, para jamaah sekalian. Maka apa yang terjadi ketika mereka ini sudah senang, para jamaah sekalian? Belum bersenang-senang, tapi sudah senang karena sudah tidak lagi melarat, sudah tidak lagi hidup sengsara, para jemaah sekalian. Maka itu di ayat 44-nya ini berikutnya Allah bukakan pintu untuk bersenang-senang. Kita ini semuanya pernah merasakan susah, para jemaah sekalian, untuk memenuhi hajat kita. Kadang mengantar anak, apalagi yang masih TK, ada SMP, SMA yang berbeda sekolahan, itu ribet, para jemaah sekalian. Ya, kadang membutuhkan kendaraan kecil, sepeda yang itu bisa mobilitas cepat, ya, tapi tidak punya sepeda. Apa yang terjadi? Sulit hidup kita ini, para jemaah sekalian. Maka dari itulah oleh Allah kadang kita diberi, maka tahapan ketika kita memiliki kendaraan ini bisa keperluan keluarga, untuk mengantar sekolah, belanja dan sebagainya, kita sudah tahapannya senang, tapi belum tentu bersenang-senang, para jemaah sekalian. Karena sudah keluar dari kemiskinan itu senang. Ya, hidup tidak susah itu sudah senang, belum bersenang-senang. Oleh sebab itulah di ayat 44 ini Allah bukakan tahapan berikutnya untuk bersenang-senang. Dikenalkanlah dengan Kang Doli,
Ya, dikenalkanlah dengan kafe, dikenalkan dengan yang namanya berbagai macam media fasilitas hidup untuk bersenang-senang, untuk euforia para jamaah sekalian. Maka kata Allah, ketika mereka itu melupakan peringatan Allah dan sekarang sudah bersenang-senang itu, kami adab mereka sekonyong-konyong atau tiba-tiba lantas mereka menjadi terdiam, putus asa. Berikutnya para jamaah sekalian, ini masih kesempatan yang kedua, la'allahum yatadarruun, agar mereka setelah adab yang kedua ini tidak sampai musnah, tidak sampai mati para jamaah sekalian, hanya diam putus asa, agar mereka bisa bertaubat kembali. Ini kesempatan kedua. Kalau mereka tidak mau juga bertobat, maka surat Al-An'am ayat 45 Allah katakan, maka orang-orang dolim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, ditutup oleh Allah dengan kata-kata walhamdulillahirabbil alamin. Inilah namanya istidraj para jemaah sekalian. Tetapi di sisi yang lain ada para jamaah sekalian, melimpahnya duniawi ini ternyata diberikan juga kepada orang-orang soleh, ahli ibadah, ya, yang senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan, melimpah. Apakah ini namanya? Kalau dia ini dilimpahi karunia Allah duniawi ini karena kemaksiatannya, ini justru karena keimanannya, ketakwaannya. Maka namanya apa? Di dalam Al-Quran yang pertama surat Al-Anbiya Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Kebaikan adalah sesuatu yang kita senangi para jamaah sekalian. Sehat, pintar, kaya, hidup sejahtera, bahkan kalau perlu bisa jadi pejabat tinggi dan lain sebagainya. Para jamaah sekalian, jika itu semuanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman bertakwa ini, maka itu disebut adalah fitnah, bukan istidraj. Nah, ketika diuji dengan fitnahan ini, maka orang-orang beriman harus menjadi orang yang pandai bersyukur, karena sunnatullah berlaku, la in syakartum la azidannakum. Justru ditambah-tambah para jamaah sekalian karunia Allah ini. Ya, juga jangan sampai dia lalai kemudian mengatakan Rabbi akroman, Tuhanku memuliakanku dengan menjadikan aku sebagai orang kaya. Atau sebaliknya, ada yang diuji Allah dengan kemiskinan. Orang soleh, beriman, bertakwa, tapi hidupnya duniawinya betul-betul dibatasi. Ya, dimiskinkan oleh Allah. Ini perlu dihadapi dengan kesabaran para jamaah sekalian. Ya, ketika dia sabar, maka Allah mengingatkan kepada orang-orang mukmin yang sabar itu di dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157 itu diantaranya walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Orang-orang mukmin dapat busra, berita gembira, jika mereka termasuk orang-orang yang mampu sabar meskipun ujiannya tidak ada yang disukai, ditakut-takuti oleh Allah, dimiskinkan, dilaparkan, bahkan ada saudaranya dicintai dimatikan, tidak bisa mengkonsumsi buah-buahan, tapi ditutup oleh Allah dengan wabasyiris sabirin, karena setelah ini ayat 157-nya Allah memberikan rewardnya, balasannya yang luar biasa. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa rahmah wa maaf para jamaah sekalian, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada 3. Yang pertama sholawat. Sholawat itu artinya adalah kesejahteraan. Itu jamak di sini, bukan tunggal. Artinya kalau orang mukmin itu sanggup sabar, maka kesejahteraan akan diberikan berkali-kali terus menerus para jamaah sekalian. Yang kedua dirahmati, yang ketiga dimasukkan muhtadin, artinya orang yang selalu mendapatkan petunjuk
Allah. Ini rewardnya besar, maka ujiannya juga besar. Maka dari itu jangan salah paham kita para jamaah sekalian. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita sedang diuji dengan kebaikan, termasuk kekayaan ini, kemudian tidak mensyukurinya atau mengingkarinya, maka adab Allah akan ditimpakan para jamaah sekalian. Oleh sebab itulah para jamaah sekalian, antara istidraj dengan fitnah ini kita harus bisa membedakan dengan tegas. Kapan kita ini tertimpa istidraj, kapan kita ini tertimpa fitnah. Kita harus paham, ketika kita dalam posisi sebagai hamba-hamba yang beriman, bertakwa dan beramal soleh ini ditimpa duniawi yang luar biasa, maka itu adalah fitnahan. Nah, manusia jangan salah mensikapinya. Kalau ditimpa kebaikan, kekayaan merasa mulia, kalau ditimpa keburukan, kemiskinan merasa hina, maka dijawab oleh Allah, bal hiya fitnatun walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Itu semuanya adalah fitnah, yaitu ujian, tetapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Makanya khatib tadi membacakan surat Az-Zumar, pertanyaan Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa belajar perbedaan seperti ini hanyalah orang-orang yang menggunakan akal pikirannya dengan baik dan benar. Inilah para jamaah sekalian yang dapat khatib sampaikan, semoga menginspirasi dan memotivasi kita untuk senantiasa muhasabah di tahun baru hijrah ini. Muharram ini sudah kita jalani hampir habis ini, semoga membuat kita semakin tercerahkan spiritual kita dan tidak mudah untuk tertipu, karena memang dunia ini mataul gurur para jamaah sekalian. Demikian yang dapat khatib sampaikan. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, mari kita tundukkan sejenak hati kita, memohon kepada Allah semoga munajat kita di siang hari ini diterima di sisinya. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa alih baina qulubihim wa aslih data bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim wa wafiqhum lil amali bima fi salahul islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasratin wa khudh man khadal al muslimin. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal fakhsha'a wal munkar wal mikhan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina amah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.